Ini khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang ustadz yang cerdas, yang membongkar, mengkuliti, dan mempermalukan Ustadz Yahya Waloni. Mengapa Yahya Waloni ini mengaku-ngaku pernah memperdetakan seluruh pendeta, dan juga Yahya Waloni ini pernah mengaku-ngaku pernah jadi rektor UKIP Papua, dan juga ia mengaku-ngaku ia adalah seorang pakar Bible. Wah, ini barang dagangan yang laku di agamanya sekarang ini. Nah, teman-teman semuanya, itu pengakuan Yahya Waloni ini adalah pengakuan bohong-bohongan dengan tujuan supaya jualannya laris dan laku di agamanya, supaya ia diundang untuk ceramah-ceramah dengan tujuan adalah supaya ada komisi di sana. Dan itulah yang seringkali para mualaf-mualaf itu, pada saat mereka Kristen, mereka tidak pernah baca Alkitab, pergi PA dan pergi ke gereja. Setelah mereka mualaf, maka mereka giat mencari kesalahan Alkitab, mencari kesalahan Bible, dan muncul di media sosial. Dan ini semua laku sekali di agamanya. Oleh karenanya, mari kita melihat seorang ustadz yang sungguh cerdas dan mempermalukan, Ustadz Yahya Waloni, yang berikut ini. Halo, selamat malam. Ini khusus untuk Yahya Walonte. Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte. Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte. Heran saya, ada orang panggil dia Ustaz Yahya. Macam itu Ustaz kah? Iblis boleh panggil iblis, kena dia nafsu macam nafsu iblis bercakap. Sepatutnya awak yang jadi bajingan, munafik. Awak orang munafik, pura-pura masuk Islam, pura-pura jadi mualaf untuk mengajak umat Islam mengumpet setiap hari, memfitnah orang setiap hari. Heran saya, tak ada orang ustaz mengumpet setiap hari kerja dia. Lagi di masjid, patutnya awak di bawah jambatan, itulah tempat awak sesuai. Saya Jamaluddin, Sumatera Barat, Payakumbuh. Yahya Walonte, sepatutnya awak jadi bajingan, dipanggil bajingan. Apa gerangan awak panggil Tuan Guru Bajang bajingan? Bajingan iblis. Saya bersedia berjumpa dengan awak, dengan kamu bajingan Yahya Walonte. Mulutmu seperti mulut iblis, pura-pura masuk Islam, munafik. Gara-gara kamu tak sehaluan politik, setiap dakwah kau umpat orang, kau katakan orang bajingan.
Kau tak sadar kah? Siapa yang panggil kamu ustaz? Sepatutnya kamu dipanggil bajingan sewajarnya, bukan dipanggil ustaz. Heran betul saya, ada orang yang panggil ustaz. Kamu mengacu memfitnah umat Islam lah. Pura-pura masuk Islam, munafik. Yahya Walonte. Supaya kamu tahu, bila kapan-kapan kamu hina Tuan Guru Bajang, saya akan berdepan dengan kamu. Walonte, Yahya Walonte, mulutmu seperti mulut tikus, mulut anjing. Yahya Walonte. Mengapa kamu setiap hari dakwah di mana kamu memfitnah, mengumpat orang di masjid? Patutnya kamu berada di tepi jambatan lah, Yahya Walonte. Kenapa nafsu seperti nafsu setan iblis? Sepatutnya kamu dipanggil iblis, bukan ustaz. Kerana nafsumu seperti iblis. Heran saya, orang panggil ustaz kamu. Kamu betul-betul mempecah belahkan bangsa Indonesia. Yahya Walonte. Setiap dakwah kau fitnah orang, kau panggil dirimu ustaz. Ustaz apa? Ustaz maling. Siapa yang kau panggil ustaz kau? Tak wajar kau dipanggil ustaz. Kau dipanggil iblis boleh. Bajingan kau, Walonte, Yahya Walonte. Mati. Mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini.
penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Waloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik, etiknya politik itu. Politik, duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz yang sungguh luar biasa cerdas, yang mengkritik dan membongkar serta mempermalukan Ustadz Yahya Waloni. Karena Yahya Waloni banyak sekali keluar-keluarnya yang mengatakan Bible Kristen itu fiksi dan palsu dan dongeng, ya. Mengapa Ustadz ini ngamuk kepada Ustadz Yahya Waloni? Mungkin sebagai umat agama Islam, mereka sudah saatnya sadar dan tahu bahwa mulut Ustadz Yahya Waloni adalah mulut kotor, mulut yang memecah belah antar umat beragama, dan ceramah-ceramahnya yang isinya adalah mendiskreditkan Alkitab dan iman kekristenan. Dan itulah yang diceramahi oleh Yahya Waloni ketika ia berceramah di dalam masjid. Dan herannya pengikut-pengikutnya tidak memiliki wawasan kecerdasan untuk mengkritisi manusia yang satu ini. Harusnya kalau dia sudah membahas agama lain, harusnya jemaatnya langsung mengcounter dan langsung stop untuk tidak ceramah, karena itu ranahnya agama lain. Harusnya Ustadz Yahya Waloni yang disampaikan di dalam masjid itu adalah iman dan keyakinannya, dan juga Al-Qur'annya, bukan Alkitab. Jadi Alkitab bukan kitab suci Yahya Waloni lagi, ya. Mengapa Yahya Waloni suka giat dan membahas Alkitab? Alasannya supaya ia laku, laris, dan diundang di mana-mana dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Nah itulah sebabnya Ustadz ini ngamuk dan menantang Ustadz Yahya Waloni. Kalau perhatikan tadi ya teman-teman, ungkapan-ungkapan Ustadz ini sungguh sangat mempermalukan Ustadz Yahya Waloni. Ya menurut saya Ustadz Yahya Waloni itu ia sedang cari panggung dan cari sensasi, karena dia sudah mualaf, maka di sana ia akan mencari perhatian orang, ya. Karena waktu dia masih Kristen, barang dagangannya ini tidak laku, orang ini tidak ada gunanya. Ketika ia masuk sama sebelah, maka ya di sana baru dia melakukan aksinya dan baru laku di sana. Jadi ocehan-ocehan Ustadz Yahya Waloni tidak laku di dalam kekristenan, sampah semua. Jadi untuk apa dipakai, padahal omongannya sampah, ya. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan berkomentar yang baik dan benar, dan mengedukasi, supaya orang lain ketika membaca komentar saudara menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.